Selamat pagi anak-anakku. Senang sekali kita kembali bertemu pada hari ini. Puji Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar. Harapan Ibu Mendri, anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu siap untuk mendengarkan pelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Anak-anakku, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau realita atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri-ciri dari teks non-fiksi ini adalah ditulis dengan bahasa formal atau resmi atau bahasa baku yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasanya denotatif, maksudnya makna yang sebenarnya. Yang ketiga, teks non-fiksi disusun berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi. Contoh-contoh dari teks non-fiksi ini adalah laporan. Kemarin anak-anakku pernah melakukan wawancara dan membuat laporan. Nah, contoh laporan yang anak-anak buat adalah salah satu contoh bentuk teks non-fiksi. Yang berikut, berita-berita yang dimuat di dalam surat kabar juga termasuk contoh teks non-fiksi. Kemudian ada contoh-contoh lain seperti artikel, skripsi, makalah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah. Maksudnya anak-anak, tulisan ilmiah ini adalah tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setiap argumentasi atau pikiran yang ada pada tulisan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan merupakan suatu khayalan, satu kenyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa itu nyata, itu benar-benar terjadi. Berikutnya kita akan masuk pada cara menggali atau menemukan informasi dalam sebuah teks non-fiksi ini dapat diperoleh dengan cara kita membaca teks tersebut, kemudian kita menemukan gagasan pokok atau ide pokok yang terdapat dalam teks tersebut. Anak-anakku pasti ingat kita pernah belajar di semester 1 tentang gagasan pokok dan ide pokok dalam sebuah teks. Nah, anak-anak, untuk menemukan informasi dalam sebuah teks non-fiksi, anak-anak bisa menemukan gagasan pokok atau ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat dalam teks non-fiksi itu. Kemudian, dari gagasan-gagasan pokok itu atau ide pokok tadi, dari setiap paragraf disatukan menjadi satu paragraf baru. Kumpulan gagasan-gagasan pokok dari setiap paragraf itu menjadi informasi yang kita peroleh dari teks non-fiksi tersebut. Nah, anak-anak, untuk lebih jelas dari video ibu ini, kamu bisa membaca kembali materi, ringkasan materi yang ada di aplikasi e-learningmu. Itu saja anak-anak penjelasan ibu tentang teks non-fiksi. Kita akan lanjut kembali materi ini di pertemuan minggu depan. Selesai dari penjelasan ini, anak-anakku akan menyelesaikan soal-soal latihan dan juga tugas yang akan ibu kirimkan melalui WA Group. Itu saja penjelasan dari Ibu Mendri. Terima kasih untuk perhatian anak-anakku hari ini. Selamat pagi, sukses untuk kita hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.